Kami, CGP Angkatan 8 Kabupaten Toba akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik bersama saya Andar M. Tagalog SMP Negeri 3 Balige dan saya Suwandi Pangaribuan dari SMA Negeri 1 Laguboti. Saya sendiri dari Ismanulang dari SMP Negeri 1 Laguboti. Selamat menyaksikan Horas. Oke, selamat sore Pak Suwandi. Ya, selamat sore Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Ya, dalam keadaan baik, walaupun sudah sore-sore seperti ini Pak. Lumayan lah. Oke. Kegiatan kita dari pagi sampai sore. Oke, baik, terima kasih Pak Suwandi. Nanti Pak, mungkin nanti kan Bapak akan melakukan coaching Pak. Ya. Dengan kunci. Kemudian nanti Pak, saya akan mengamati Bapak nanti ketika melakukan coaching Pak. Oke, Pak. Iya, apakah nanti sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian nanti saya juga akan mengamati Pak, apakah pertanyaan-pertanyaan yang Bapak buat itu sudah merupakan pertanyaan berbobot. Oke Pak, Ya, siap. dan juga nanti tentunya saya juga nanti akan mendengarkan respon dari coachingnya Pak, apakah nanti juga sesuai dan menemukan apa nanti yang seharusnya ditemukan Pak. Kemudian juga nanti ada sangat perlu juga Pak, kita juga nanti atau Bapak juga nanti harus menyesuaikan Pak dengan prinsip dari coaching, yaitu diantaranya ada kemitraan, kemudian ada namanya proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Oke, siap Pak, siap. Oke, mungkin sebelum kita melakukan observasi Pak, nanti antara Bapak dengan coaching ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Oke Pak, pertanyaan pertama Pak ya. Kira-kira kompetensi apa nanti yang Bapak ini kembangkan Pak dalam proses coaching hari ini? Dalam proses coaching hari ini saya akan mengembangkan kompetensi dalam coaching. Yang pertama adalah kehadiran penuh. Iya, Pak. Kita sebagai coachnya harus hadir dalam merasakan apa yang menjadi persoalan dari sukses kita. Kemudian yang kedua, mengajukan pertanyaan yang bermutu. Karena nantinya harapan kita setelah kita melakukan coaching itu dia dapat memberikan solusi atas permasalahan sendiri. Itu aja Pak. Oke, berarti tadi ada Bapak nanti ingin melaksanakan kompetensi ITP dan penuh Pak ya? Ya. Kemudian Bapak juga nanti membuat pengalaman yang bermutu kan gitu, Ya. Pak ya? Oke Pak, kira-kira dari yang Bapak sebutkan tadi ya, ada kira-kira yang lebih spesifik nanti di Bapak kembangkan? Ya, secara spesifik saya akan mengembangkan mengajukan pertanyaan bermutu. Artinya nanti kita akan melihat atas dari pertanyaan-pertanyaan yang kita sudah berikan, kemudian akan memberikan solusi tersendiri. Ya, dari bukannya akan memberikan jawaban sekaligus menyelesaikan dari persoalan atau permasalahan yang dihadapi. Nanti Bapak lebih spesifik nanti untuk membuat pertanyaan bermutu seperti itu Pak ya. Oke Pak. Jadi kira-kira Pak nanti indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Bapak inginkan seperti apa kira-kira Pak? Yang indikator yang akan kita capai yang atas pertanyaan-pertanyaan kita secara bermutu, maka syukur kita akan memberikan jawaban, memberikan hal-hal yang dianggapnya akan dilakukan. Kemudian atas jawaban itu maka dengan sendirinya akan muncul solusi. Kemudian dia akan membawa solusi itu ke dalam permasalahannya, sehingga yang kita harapkan adalah syukur kita selesai kita mengadakan booking, kemudian menyelesaikan masalahnya atas solusi-solusi. Oke baik Pak, terima kasih Pak. Ini sudah mudah-mudahan nanti sesuai dengan yang sudah kita bicarakan Pak. Terima kasih untuk Bapak atas jawab-jawabannya Pak. Mudah-mudahan nanti Pak proses coaching yang sudah nanti yang akan Bapak laksanakan untuk hari ini bisa berjalan dengan lancar Pak ya. Oke. Oke, selamat nanti untuk melakukan coaching Pak ya. Oke. Oke, terima kasih Pak. Selamat sore Pak Dani. Selamat sore Pak. Ya, hari ini kita akan melakukan
proses coaching. Nah, bagaimana keadaannya Pak Dani? Sehat Pak, cuma akhir-akhir ini sedikit agak kurang semangat Pak kalau masuk kelas. Semangat Pak ya. Jadi kenapa kurang semangat Pak? Ada Pak? Karena terakhir-terakhir ini memang saya perhatikan ada sedikit masalah Pak di kelas yang saya masuki. Ada kurang minat anak-anak itu terhadap materi yang saya ajarkan Pak. Ada kurang greget lah minatnya gitu Pak ya, Iya, untuk mengikuti pembelajarannya Pak Dan. Nah, kira-kira minatnya itu berkurang karena udah berasal dari si anak atau dari lingkungan si anak Pak? Kayaknya dari si anaknya Pak. Dari anaknya. berarti dari internal Pak ya. Iya. Jadi dalam proses pengajaran Bapak sudah yang Bapak lakukan bagaimana Pak? Dalam proses pembelajaran yang saya lakukan Pak, sebenarnya yang selama ini saya lakukan hanya mengandalkan buku teks pelajarannya saja Pak, seperti itu. Jadi Bapak udah hanya melakukan membaca gitu Materi ceramah lah, materi ceramah seperti itu yang saya lakukan. Jadi kira-kira itu jadi hambatan Pak dari minat si anak Pak? Ya bisa saja Pak, mungkin mereka ada sedikit rasa bosannya atau boring mungkin mereka Pak terhadap materi yang saya bawakan. Oh, jadi si anak merasa bosan dengan pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Pak Dan. Iya, Pak. Jadi kira-kira cara atau solusi yang Bapak lakukan agar minat itu bisa muncul lagi dari si anak? Ya mungkin bisa juga kita buat di dalam pembelajaran itu kita ganti atau kita tidak berfokus pada satu model pembelajaran Pak. Jadi mungkin ada kita buat berbagai model pembelajaran. Kalau hari ini contohnya model ceramah, mungkin minggu depannya kita bisa melakukan model demonstrasi, mungkin minggu depannya lagi bisa kita membuat model games. Dan sekali-sekali juga kita menggunakan atau melibatkan media pembelajaran yang terbaru lah Pak, misalnya dunia internet, sehingga mereka tidak terasa bosan seperti itu. Oke, berarti itulah yang solusi yang sudah mulai dan akan Bapak lakukan gitu Pak ya. Nah, rencana untuk melakukan model-model tadi, model pembelajaran, model demonstrasi, model games, dan penyampaian materi lewat internet, bagaimana rencana Bapak untuk bisa melakukan itu nanti di kelas Pak? Rencananya Pak, dalam mewujudkan ini tentunya kita persiapkan dulu bahan ajarnya, persiapkan bahan ajarnya dan materi-materi pendukung dengan ini, termasuk media pembelajarannya Pak. Dan kita akan berkoordinasi dengan pihak sarana agar bisa mengatur jadwal pemakaian fokus contohnya Pak dalam proses pembelajaran. Jadi itu rencana-rencana yang Bapak lakukan ya. Nah, untuk prioritas utama dulu Pak, untuk menaikkan minat dari si anak ini bagaimana cara Bapak? Prioritas utamanya? Untuk prioritas utamanya mungkin dalam pembelajaran itu agak sedikit dibuatkan berminat atau games berapa Games ya. Jadi kalau sudah kita lakukan nanti games itu Pak bagaimana? Bisa nggak berubah itu minat dari si anak kita Pak? Setidaknya dari game itu mereka lebih tertarik ya, dan kita harapkan juga game yang kita buat itu sedikit harus ada kaitannya dengan pembelajaran Pak. Pembelajaran misalnya Pak, seperti contohnya kita buat kuis pun jadi menarik minat si anak itu berlomba-lomba untuk mengikuti atau menjawab soal yang berkaitan dengan matematika. Oh, jadi gitu Pak ya. Nah, jangka waktu yang akan Bapak lakukan untuk melaksanakan rencana tadi bagaimana? Jangka waktunya apakah dimulai dari proses pembelajaran di awal atau di akhir Pak? Kalau game itu Pak dia terintegrasi di dalam pembelajaran yang saya lakukan, tapi setidaknya itu dalam waktu minggu depan mungkin sudah bisa dilaksanakan Pak seperti itu Pak.
setiap Bapak masuk pasti kan Bapak lakukan games dulu gitu Pak ya? Bisa di awal, bisa di Akhir. pertengahan, bahkan bisa di akhir. Misalnya kalau di awal ya kita games kan ya pembelajaran minggu yang lalu Pak, ya seperti itu. Kalau contohnya di tengah atau di akhir pembelajaran, berarti materi yang baru kita sampaikan. Nah, yang mengenai komitmen Pak, bagaimana komitmen di lingkungan Bapak kalau di lingkungan sekolah, pihak sekolah, kepala sekolah, lain mengenai komitmen dari rencana Bapak ini yang akan Bapak lakukan. Mengenai komitmennya Pak, kita harus komit bahwasanya ini harus berjalan, dan kita juga minta koordinasi dari rekan-rekan sejawat, kita support mereka bagaimana contohnya kita membuat pembelajaran itu atau metode-metode games, dan kita tidak dapat dari saran mereka. Jadi dan saat pembelajaran kita juga sekali-sekali kita undang mereka untuk melihat apakah sudah sesuai dengan pembelajaran yang mereka harapkan, seperti itu Pak. Jadi adalah kolaborasi Bapak nanti di sekolah Pak ya? Iya Pak, seperti itu. Nah, tindak lanjutnya Pak bagaimana? Dengan proses yang akan Bapak lakukan tindak lanjut selanjutnya nanti setelah kita lakukan coaching ini, tindak lanjutnya apa lagi Pak yang akan Bapak lakukan? Dari tindak lanjut ini, ketika setelah coaching ini kita lihat dulu apa yang sudah tercapai, kira-kira presentasinya dicapai Pak. Kalau misalnya sudah tercapai, tetap kita pertahankan metode gamenya, tapi dibarengi dengan metode pembelajaran yang lain yang terbaru Pak, karena kita sebagai guru harus tetap mencari ya alternatif dalam pembelajaran supaya tetap menarik minat anak didik kita Pak. Berarti itu tindak lanjutnya Pak ya? Ya. Oke, semoga apa yang kita bicarakan Pak Dhani bisa Bapak lakukan nanti di dalam proses pembelajarannya, sehingga harapan Bapak minat dari anak didik kita untuk mengikuti pembelajaran dari Pak Dhani bisa meningkat dengan program dan rencana yang akan Bapak capai. Iya Pak, dan saya juga berharap ketika ini saya utarakan ke Bapak, saya dapat masukan dari Bapak, dan apa yang sedikit terganjal di hati saya selama ini sudah merasa berkurang Pak dengan bertukar pikiran dengan Bapak. Oke, terima kasih Pak Dhani. Terima kasih Pak Suwandi. Oke, selamat sore Pak Suwandi. Oke, sore Pak. Iya, tadi sudah selesai proses coachingnya Pak ya? Iya, iya Pak. Kira-kira Pak, ini kita berbincang-bincang lagi di pasca observasi Pak ya? Iya. Oke Pak, kira-kira proses coaching tadi Pak sudah berjalan sesuai dengan harapan Bapak Pak? Ya, sudah sesuai dengan harapan saya dan berjalan dengan baik. Hasil dan tujuannya sudah tercapai Pak. Oke Pak, terima kasih. Setelah melakukan observasi dari saya Pak, bersama dengan kunci Bapak tadi, ya, ada beberapa pertanyaan Pak yang ingin saya sampaikan kira-kira Pak. Ya. Oke Pak. Mungkin pertanyaan pertama Pak, kira-kira Pak, apa saja yang sudah didapatkan Pak pada saat coaching tadi terkait dengan indikator pencapaian yang Bapak inginkan? Oke. Dari hasil coaching tadi bahwa coach sudah menerima dan menemukan solusi atas permasalahannya. Dia sudah bisa mengeluarkan tujuan, kemudian sudah bisa memberikan jawaban atas hal-hal yang akan dicapainya nanti dalam proses selanjutnya yang akan dilakukan di sekolahnya. Oke Pak, berarti ini sudah dapat ya Pak, sudah tercapai tadi Pak ya, indikatornya Pak ya. Oke baik Pak, berarti Bapak ini sudah berhasil Pak melakukan proses coaching tadi Pak ya. Oke. Kemudian Pak di sini saya sebagai supervisor Pak, tentu kan tadi kan saya mengamati Pak, saya juga punya catatan Pak untuk Bapak Pak ya. Oke. Oke Pak, di sini saya ada beberapa catatan Pak untuk saya boleh bacakan Pak ya. Oke, silakan Pak. Yang pertama Pak, tadi setelah saya amati Pak, proses coaching yang Bapak lakukan tadi, Bapak sudah berhasil Pak melakukan proses coaching ini sesuai dengan alur cerita Pak. Nah itu
yang pertama. Yang kedua Pak, saya juga tadi Pak sudah mendengarkan percakapan antara Bapak dengan kucing, ya. Di mana tadi Bapak itu saya lihat sudah fokus Pak, fokus kepada kucing, artinya Bapak itu care pilotnya sudah ada Pak. Oke, siap. Nah, kemudian tadi Bapak juga sudah mendengarkan dengan aktif, ya. Dan yang paling utama tadi saya lihat Pak, Bapak sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Iya, berarti di kompetensi inti dari coaching itu sudah terpenuhi kira-kira Pak. Kemudian yang selanjutnya, Bapak tadi ketika saya amati tadi melakukan proses coaching itu luar biasa juga Pak. Sudah juga melakukan prinsip-prinsip coaching tadi Pak. Oke Pak. Mudah-mudahan nanti dari proses coaching yang Bapak lakukan itu ya ada manfaatnya untuk coaching dan juga kemampuan Bapak dalam melakukan proses coaching juga bisa meningkat Pak ya. Oke Pak. Kemudian untuk proses coaching berikutnya Pak, mungkin Bapak rencanakan lagi di berikutnya Pak ya. Oke, siap. Ada pertanyaan lagi nih Pak. Pertanyaan Ya. dulu Pak. Kira-kira Pak kompetensi apa lagi Pak yang ingin Bapak kembangkan ke depannya berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini Pak? Saya akan coba mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif Pak. Agar nanti ada komunikasi, kemudian setelah kita mendengarkan aktif, maka harapannya ya coach itu bisa lebih dalam lagi menggali potensi dan solusi dari dirinya sendiri. Berarti yang perlu Bapak kembangkan nanti adalah untuk mendengarkan aktif ya Pak. Siap. Pak, mudah-mudahan nanti berhasil Pak. Terima kasih Pak untuk sesi tanya jawab kita untuk hari ini Pak. Juga terima kasih juga untuk observasi kita untuk hari ini dalam proses coaching Pak. Terima kasih juga tadi Bapak sudah melakukan alur cerita juga dalam proses coaching Pak. Mungkin sampai di sini pertemuan kita untuk hari ini Pak. Mudah-mudahan nanti di proses-proses coaching berikutnya Bapak sukses dan juga berhasil Pak. Kira-kira seperti itu Pak ya. Oke, siap. Terima kasih Pak. Horas Pak. Horas Pak. Oke, selamat sore Pak Dani. Selamat sore Pak Sondi. Bagaimana keadaannya hari ini? Baik, luar biasa Pak. Oke, terima kasih. Jadi hari ini kan Bapak akan melakukan coaching ya? Iya Pak, betul. Sebelum kita melakukan coaching, Bapak melakukan coaching, saya ada beberapa observasi Pak. Nah, dalam coaching ini yang perlu saya amati nanti Pak adalah bagaimana saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian, Pak, dan apakah sesuai dengan alur cerita. Jadi Bapak sebagai coachingnya harus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang apakah berbobot sesuai dengan prinsip coaching itu sendiri. Yang pertama ada kemitraan, yang kedua ada proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Nah, sebelum kita mulai Pak, ada beberapa pertanyaan yang perlu saya berikan kepada Bapak. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Dalam proses coaching di sore hari ini Pak, yang ingin saya kembangkan itu adalah fokus pada coachingnya sendiri, pada prosesnya yang tentunya mendengar aktif, kehadiran penuh, dan mampu mengajukan pertanyaan bermutu kepada si coachingnya nantinya. Jadi ada tiga Bapak ambil dalam kompetensi intinya Pak ya? Iya. Nah, dari bagian kompetensi yang akan Bapak secara spesifik yang ingin Bapak lakukan nanti dalam proses coaching itu apa? Kompetensi yang ingin secara spesifik yang ingin kita ajukan atau yang kita ingin observasi adalah mengajukan pertanyaan bermutu kepada si coachingnya agar dia mampu mengeksplorasi ya apa yang akan dia lakukan ke depannya. Jadi Bapak melakukan pertanyaan bermutu Pak ya secara spesifiknya. Nah, kira-kira indikator yang akan dicapai dan tujuan pengembangan yang Bapak inginkan Pak? Indikator ketercapaian
yang ingin dicapai dan tujuan pengembangan, yaitu si coach dapat mengeksplorasi kemampuannya untuk memecahkan persoalan yang dialami, sehingga nanti ketika ada persoalannya dia lebih mapan untuk mengelolanya dan menemukan jawaban-jawaban dari setiap permasalahan yang dihadapi di lapangan. Terima kasih Pak atas jawaban-jawabannya dari pra observasi kita. Jadi setelah Bapak melakukan observasi sebaik-baiknya, kemudian proses coaching Bapak selesaikan dengan baik, dan kita akan melihat prosesnya Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sony. Baik, selamat sore Pak Andar. Pak, selamat sore Pak Dani. Gimana kabar Bapak hari ini, sehat? Kabar saya hari ini sehat Pak. Sepertinya dari kayak apa hari ini seperti ada yang mau Bapak sampaikan sesuatu kayak Pak. Iya Pak, betul Pak. Itu makanya saya datang ke sini Pak untuk proses coaching dengan Bapak. Kebetulan Pak saya di sekolah itu Pak. Permasalahannya kira-kira yang saya amati selama ini Pak, rekan-rekan guru saya di sekolah itu mereka itu cenderung atau masih kebanyakan mereka itu pembelajarannya itu masih teacher center Pak, atau yang berpusat kepada guru. Seperti itu kira-kira Pak. Oh, berarti mereka masih kebanyakan cara yang konvensional, teacher center, bukan student oriented ya Pak mereka ya? Iya betul Pak, kira-kira seperti itu. Kalau boleh tahu Pak, kira-kira apa yang latar belakang mereka tetap seperti itu? Iya mungkin kalau yang saya amati kebetulan memang kawan-kawan ini Pak kan sudah beberapa orang yang senior ya, dan juga yang junior juga saya lihat masih cenderung mereka itu menggunakan pola-pola lama. Jadi artinya dari segi pola mindsetnya, kalau menurut saya Pak ini masih yang lama-lama Pak mereka pikirkan seperti itu. Oh seperti itu ya, masih paradigma lama lah yang mereka pegang seperti itu ya Pak? Iya Pak, kira-kira seperti itu Pak. Oh, jadi kira-kira dari pertemuan kita di sore hari ini Pak, kira-kira apa yang Bapak harapkan dari pertemuan kita ini Pak? Saya sangat ingin Pak memang untuk pertemuan kita hari ini saya menemukan solusi nanti Pak. Kira-kira apalah yang akan bisa saya buat di lingkungan sekolah saya supaya ini minimal bisa berubah ini Pak. Nah, gitu, Pak, kira-kira, Pak. Oh ya. Nah, kalau menurut Pak apa sih kira-kira kekuatan dari ini proses pembelajaran yang berorientasi pada murid itu Pak? Kalau yang menurut saya Pak, kalau dia berorientasi kepada murid, ya tentu mereka akan jauh lebih paham, karena itu sesuai juga dengan tuntutan kurikulum yang sekarang, itu kurikulum merdeka Pak. Itu kan si anak itu ya memang mereka harus mengalami langsung, kemudian ketika mereka langsung mengalami pembelajaran tersebut dan mereka itu jauh lebih paham dengan materi yang sudah ya kita sampaikan itu, seperti itu kira-kira Pak. Gitu ya, berarti langsung terjamah, tersentuh ke siswanya gitu ya Pak? Iya, kira-kira seperti itu Pak. Peluang kira-kira untuk menerapkan itu dalam pembelajaran sehari-hari gimana menurut Bapak? Seberapa persen peluang itu bisa tercapai? Kalau saya lihat Pak, yang untuk proses sekarang peluangnya sih ada Pak. Mungkin kalau saya bilang 70% bisa lah, karena kebetulan kawan-kawan ini semua memang ada ini beberapa orang yang mau berubah Pak untuk melakukan berbagai pembelajarannya, tapi memang ada juga ini yang beberapa orang sudah senior ya, itu mungkin ya sudah gimana saya bilang Pak ya mereka sudah cenderung itu paradigma lama dalam pemikiran mereka seperti itu. Baik Pak, kalau dibuat rentang nilai kan itu kalau nilai 10 sudah berarti pada semua guru menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kalau kira-kira di sekolah Bapak sekarang kalau kasih ini kira-kira nilai apa gitu Pak? Kalau untuk sekarang Pak itu kalau saya bisa bilang nilai 4-5 kira-kira seperti itu loh Pak. Jadi 4-5 ya? Iya. Kira-kira dari pembicaraan kita ini harapan Bapak nilai berapa lah yang mau Bapak capai seperti itu? Saya sebenarnya ingin mencapai kalau bisa Pak, kalau bisa ya nilainya memang ya nggak usah mulut-mulut Pak, 7-8 gitu aja Pak. Kalau 7-8 seperti itu kira-kira Pak rentang yang sehat. 7-8 gitu Pak. Nah, terus apalah kira-kira rencana yang Bapak lakukan ke depannya agar
Bapak Ibu guru yang ada di sekolah Bapak itu dapat menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa sehingga pembelajaran itu dapat tersalurkan pas pada siswa. Apa yang Bapak lakukan ke depannya, Pak? Seperti itu, Pak. Iya, yang akan saya lakukan Pak sebenarnya dalam pikiran saya ini Pak. Mudah-mudahan bisa nanti Pak. Saya ingin memang sosialisasi kepada kawan-kawan semua Pak. Ya, sosialisasi kepada kawan-kawan itu terutama pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Iya, karena pembelajaran berdiferensiasi itu kan itu di sana kita kan dituntut atau awalnya di situ pembelajaran berdiferensiasi itu kan adalah kesiapan si murid. Itu pembelajaran si murid. Kemudian ada juga itu yang paling utama nanti ketika kita pembelajaran di kelas itu ya seperti yang saya bilang tadi Pak, itu anak-anak itu memang langsung mengalami pembelajaran. Iya, pembelajaran mengalami langsung materi yang akan kita ajarkan itu. Jadi saya nanti ingin mensosialisasikan kepada kawan-kawan dan bila perlu Pak itu yang saya pikirkan bagaimana nanti kira-kira supaya rekan-rekan guru ini ya ada mungkin yang perlu bantuan ya saya siap membantu. Kira-kira seperti itu Pak. Seperti itu ya Pak. Nah, kira-kira kapan lah mulai rencananya Bapak lakukan ini pada teman-teman sejawat di sekolah Bapak? Kalau yang saya pikirkan tentu Pak sebelum saya melakukan sosialisasi tentu kan saya harus izin dulu sama kepala sekolah saya Pak. Iya, saya harus izin. Jadi mungkin besok saya izin dulu sama kepala sekolah. Mudah-mudahan minggu depan bisa sosialisasikan sama kawan-kawan dan tentunya Pak saya sangat berharap juga nanti di situ ya kawan-kawan ini semua bisa hadir di situ dan bisa tersalur nanti yang akan saya informasikan kepada mereka dan juga bisa terlaksana nih Pak kira-kira seperti itu. Oh, seperti itu Pak. Nah, dalam prosesnya Pak ketika Bapak mau sosialisasi dengan Bapak Ibu guru yang ada di sana, kira-kira ada nggak dukungan yang Bapak harapkan dari pihak-pihak terkait dalam proses melakukannya? Oke Pak, jadi dukungan yang pertama tentu Pak seperti yang saya bilang tadi Pak, tentu kepala sekolah yang pertama sekali Pak. Karena kepala sekolah inilah yang memberikan izin dan juga nanti memberikan undangan kepada rekan-rekan guru yang lain. Kemudian yang kedua dukungannya dari rekan guru semua Pak, agar mereka nanti semua bisa hadir dalam proses dalam kegiatan tersebut. Dan tentu juga saya juga akan sebisa mungkin berkolaborasi dengan rekan-rekan CGP juga di sekolah saya Pak tidak Pak. Nanti di situ saya akan berkolaborasi dengan mereka supaya ini juga bisa saling membantu Pak kira-kira supaya tercapai seperti itu kira-kira. Oh, seperti itu ya Pak. Baik Pak, kalau seperti itu kira-kira kedepannya apalah yang Bapak lakukan ya agar ini semua bisa tetap berjalan sesuai dengan kira-kira yang Bapak harapkan? Kalau untuk kedepannya Pak ini seperti yang tadi sudah saya bilang Pak, kalau nanti itu kedepannya saya ingin bisa membantu rekan-rekan ini Pak kalau seandainya mereka butuh bantuan ya, tapi harapan saya Pak ini bisa terlaksana lagi pembelajaran berorganisasi di sekolah saya kira-kira seperti ini. Baik, terima kasih Pak. Nah, kira-kira apa yang Bapak rasakan dalam hati Bapak ketika kita melakukan proses pembicaraan seperti ini? Iya, tentu saya sangat senang Pak dengan proses kita berbicara kita hari ini Pak. Karena memang sebelumnya ini memang mengganti dalam pikiran saya, tapi setelah kita proses ini Pak, ada inspirasi dalam pikiran saya Pak, sehingga mungkin nanti ini harapan saya bisa terlaksana. Baik, terima kasihlah Pak Andar. Mudah-mudahan dari pembicaraan kita di sore hari ini, semoga yang sudah Bapak rencanakan tadi dapat Bapak aktualisasikan di lapangan dan sehingga kawan-kawan atau rekan-rekan sejawat di sekolah Bapak tidak lagi melakukan pembelajaran yang hanya mau berceramah atau hanya sudah teacher center, tapi sudah berubah ke student center. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak di proses pencarian kita sore ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dani. Oke, terima kasih Pak Dani. Iya Pak Sundi. Tadi Bapak sudah melakukan proses coaching. Bagaimana Pak?
perasaannya? Ya perasaannya sudah agak bahagia Pak, karena sudah dapat melakukan proses coaching dengan baik terhadap coach saya Pak. Oke. Nah, setelah tadi Bapak melakukan coaching, saya sudah melakukan observasi dan bersama coachingnya tadi ada beberapa pertanyaan yang perlu saya berikan kepada Bapak. Yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator tadi? Baik, yang saya dapatkan tadi ketika melakukan proses coaching dengan coach Pak, ya si coach dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan mengeksplor kemampuannya untuk menggali potensi sehingga permasalahan yang dihadapinya ke depan dapat diatasi dengan baik Pak. Oke, baik Pak. Nanti harapan Bapak dari proses coaching tadi sudah sesuai dengan harapan dan tujuan. Dan tadi saya melihat, saya observasi Pak, bahwa pelaksanaan dari coaching Bapak sudah sesuai dengan alur kita dan sesuai dengan pengamatan saya bahwa sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching itu sendiri. Nah, saya juga mendengarkan bahwa percakapan Bapak dengan sudah fokus terhadap coachingnya dan sudah ada kehadiran penuh dari Bapak saat pelaksanaan itu, dan Bapak sudah menerapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan Bapak sudah menjadi seorang pendengar yang aktif. Nah, mudah-mudahan nanti kalau Bapak sudah melakukan coaching lagi terhadap hal yang lain, permasalahan yang lain, jawaban-jawaban tadi bisa tercapai dan dari tujuan itu sendiri, ya Pak ya. Ya Pak. Nah, mudah-mudahan nanti lebih sukses lagi dan kedepannya Bapak bisa menjadi coach yang baik bagi rekan-rekan Bapak. Nah, yang kedua Pak, ada pertanyaan ini, bagaimana kompetensi yang akan Bapak kembangkan kedepannya jika melakukan proses coaching? Baik Pak, untuk kedepannya dalam melakukan proses coaching saya akan mencoba kehadiran penuh, ya, kehadiran penuh dan mendengar aktif apa yang disampaikan oleh si coach saya. Karena ketika kita mendengar aktif, kehadiran aktif dan mendengar penuh, ya, jadi kita mampu melakukan atau membuat pertanyaan-pertanyaan bermutu untuk mengeksplorasi si coach Pak, untuk menemukan jawaban dari setiap permasalahannya. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah kehadiran penuh, ya, kehadiran penuh dan mendengar dengan aktif Pak. Oke, terima kasih Pak sudah melakukan sesi tanya jawab ini dan juga melakukan observasi ini dalam proses coaching kita. Semoga kedepannya kita bisa melakukan hal-hal yang sama lagi sehingga permasalahan-permasalahan dan proses pembelajaran bisa kita laksanakan. Terima kasih Pak Dhani, semoga kita selalu sehat ya Pak Dhani ya. Iya Pak. Ya. Horas Pak Dhani. Horas Pak Sandi. Baik, selamat sore Pak Andar. Selamat sore Pak Dhani. Gimana kabarnya sore ini Pak? Untuk sore ini kabar saya baik Pak, sehat Pak. Oh ya, Pak Andar sore ini akan mengadakan coaching ya? Iya, untuk Pak kita. Baik Pak, sebelum Bapak mengadakan coaching pada sore hari ini, ada mungkin yang beberapa hal yang mau saya sampaikan kepada Bapak, yaitu tentang bagaimana prinsip coaching itu, mengenai kemitraan, Iya. proses kreatifnya, dan memaksimalkan potensi yang sudah ada. Iya. Nah, di sini akan ada nanti rubrik penilaian dan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang akan Bapak jawab. Ya, pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi apa dari coaching yang Bapak lakukan ini ingin dikembangkan Bapak? Oke Pak, saya sebenarnya Pak lebih ingin Pak mengembangkan ketiga dari prinsip atau kompetensi inti dari coaching itu Pak. Yang pertama itu ada kehadiran penuh, yang kedua itu Pak mengajukan pertanyaan bermutu,
dan juga mendengarkan dengan aktif Pak, kira-kira seperti itu. Oh, ada 3 memang secara umum kompetensi coachingnya. Nah, dari yang ketiga itu Pak, kira-kira mana kompetensi yang secara spesifik ingin Bapak observasi? Kalau saya Pak yang lebih spesifik memang saya ingin kayak mengajukan pertanyaan bermutu Pak, supaya nanti si coach saya itu bisa menemukan solusi dari hasil pertanyaan yang akan saya ajukan untuk coach nanti. Seperti itu kira-kira Pak. Oh, mengajukan pertanyaan bermutu ya Pak. Iya. Nah, ketika mengajukan pertanyaan bermutu nanti Bapak melakukan coaching, apa kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan? Indikator ketercapaian yang saya inginkan Pak, itu saya nanti sangat ingin coach saya itu Pak bisa menemukan solusi dan bisa mendapatkan pemikiran-pemikiran supaya dia bisa menemukan solusi untuk masalah yang dihadapi. Dan nantinya Pak, itulah kira-kira indikator yang paling saya inginkan supaya nanti ya terjawab permasalahan yang dimiliki. Seperti itu kira-kira. Baiklah, terima kasih Pak Andar. Nah, mungkin itu saja mungkin pertanyaan yang saya ajukan sebelum Bapak melakukan coaching. Nah, sekarang Bapak sudah boleh melakukan coaching dengan coach Bapak. Terima kasih Pak Andar. Selamat sore. Terima kasih Pak. Selamat sore Pak. Oke, selamat sore Pak Suwandi. Ya, selamat sore Pak Andar. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Ya, hari ini sehat Pak. Sehat Pak ya. Oke Pak. Ini hari ini kita ada proses coaching Pak ya. Iya. Kebetulan Bapak datang saat ini berarti tentu mungkin ada masalah yang mau Bapak sampaikan. Iya. Pak sampaikan. Terima kasih Pak atas waktunya. Dan mau berbincang-bincang dulu Pak. Ini mengenai pemakaian IT dalam proses pembelajaran dari rekan-rekan guru yang ada di sekolah kita Pak. Oke Pak, berarti ada permasalahan dalam bidang pemakaian IT Pak ya. Oke, untuk pertemuan kita coaching hari ini Pak, kira-kira apa tujuan yang ingin Bapak? Tujuannya Pak, kita mau bagaimana kita memberikan pemahaman dan cara untuk diberikan kepada guru itu agar dia bisa menguasai IT, minimal hanya dasarnya saja Pak, untuk meningkatkan model dan proses pembelajaran di kelas. Bapak fokusnya nanti bagaimana supaya rekan-rekan guru bisa menggunakan IT Pak ya? Iya, Ya, iya. minimal dasarnya kan begitu Pak ya. Oke Pak. Kemudian kira-kira apa kekuatan yang Bapak miliki untuk nanti bisa Bapak tularkan kepada rekan guru supaya rekan guru ini bisa menggunakan IT kira-kira? Jadi kekuatan yang saya miliki, saya kan coba untuk melakukan sosialisasi dulu. Oh, iya, sosialisasi. Kemudian in-house training, Oke, dalam bentuk. in-house training, dan bagaimana pemakaian atau memanfaatkan IT itu ke dalam proses belajar di kelas. Jadi artinya bahwa nanti setelah kita melakukan IHT-nya, maka guru bisa paham dulu dasar-dasar dari IT itu, misalnya pemakaian Microsoft PowerPoint, kemudian pemakaian Canva Oke. untuk meningkatkan kualitas mengajarnya. Karena saya lihat kebanyakan guru-guru kita itu hanya modal spidol dan kapur tulis itu aja Pak. Oh iya Pak ya, berarti rekan-rekan guru di sekolah Bapak itu berarti mereka cenderung hanya menggunakan kapur tulis atau spidol kan Iya. gitu Pak. Berarti belum banyak yang menggunakan IT kira-kira seperti itu Pak. Iya, iya. Kira-kira Pak kalau yang Bapak lihat di sekolah Bapak itu ada berapa persen kira-kira guru itu yang sudah menggunakan IT Pak? Dari jumlah guru kita ada 50, usianya rata-rata yang di atas 50-an itu ada 35 orang. Oh, lebih banyak Pak ya? Lebih banyak. Jadi yang usia-usia milenial itu ya Iya. sisanya ada 15 orang. Oh
Oke, betul. Mungkin yang 15 orang ini sudah mampu melakukan itu. Iya, iya. Cuman belum ada konektivitasnya dengan guru-guru yang usianya di atas 40 tahun tadi. Oh, iya, iya. Jadi itu tujuan kita yang untuk guru-guru yang belum memahami IT. Iya, berarti yang 35 orang tadi lah kira-kira Pak ya? Iya. Oke Pak, berarti lebih banyak ini Pak yang tidak belum memanfaatkan dengan sepenuhnya kan Ya. gitu Pak kan? Kira-kira kemungkinan atau peluang yang mau Bapak buat nanti kepada mereka supaya mereka bisa mengikuti dan memanfaatkan IT ini kira-kira seperti apa Pak? Nah, yang pertama program yang akan kita lakukan adalah One Teacher, One Laptop. Oh, iya, iya, Jadi iya Pak. guru yang umur 35 ini kan laptopnya ya masih, walaupun bawa laptop ya itu hanya untuk bikin nilai saja Pak. Oh, iya Pak ya. Ya rapor. Itu aja kerjanya laptopnya ini. Jadi kita yang pertama dulu kita berikan modul-modul ajar yang berupa dari PowerPoint, kita masukkan dulu ke laptopnya. Kalau dia misalnya dulu geografi, kita masukkan PowerPoint tentang geografi dulu. Kemudian itu dulu yang perlu dibawanya dulu ke kelas. Maka kalau dia lebih asik memakai ID itu, misalnya PowerPoint itu, maka lanjut kita akan mengajarinya cara membuat yang baru. Berarti langsung bisa bisa seperti itu Pak ya? Iya, jadi dia langsung bisa membuat modulnya sendiri. Nah, model-model pembelajarannya. Oke. Kira-kira itu untuk mencapai itu Pak, adakah hambatan mungkin yang Bapak alami nanti? Ya, kemungkinan hambatannya pertama penyediaan laptop. Oh, Itu yang Pak ya? pertama. Karena kebanyakan guru ini yang sudah usianya di atas 40 tahun itu, dia akan kesulitan untuk membeli laptop. Mungkin dia akan membeli tanah, beli mobil, ya kan. Tapi kalau laptop ini akan susah. Jadi itu hambatan yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana daya tangkap guru kita itu yang sudah usianya sudah di atas 45 tahun itu untuk menerima pembelajaran bagaimana menggunakan Microsoft PowerPoint dan Canva itu. Oke Pak, kira-kira kalau dari segi laptop tadi Pak, mungkin ada rekan-rekan guru yang susah atau mungkin tidak memiliki laptop. Ada kira-kira Bapak pikirkan nanti Pak, bagaimana supaya mungkin mereka juga bisa menggunakan laptop ini? Yang pertama kita lakukan dulu pendekatan. Oh. Karena agak susah ini guru ini didekati Pak. Oh, iya. Dilakukan dulu pendekatan. Itu saya rasa. Kemudian ada penekanan. Nanti penekanannya di sini kita akan buatkan di setiap ruangan itu pasti ada tergantung proyektor. Oh iya. Dengan sendirinya guru-guru itu kan akan berpikir untuk menggunakan proyektor itu dengan laptopnya. Oh iya iya. Kemudian yang kedua nanti kita akan melakukan misalnya supervisi nanti di kelas. Oh iya. Guru yang menggunakan ID akan diamati oleh guru yang belum mengerti ID. Maka dia akan dengan sendirinya akan buka hatinya. Dia akan belajar, kemudian dia akan melaksanakan proses pembelajaran itu menggunakan ID. Oke. Jadi Pak, kalau tadi yang saya dengarkan tadi mengenai daya tangkap si guru Pak. Kalau seandainya itu kan ada tadi masih daya tangkapnya yang masih mungkin agak susah untuk melaksanakan ini. Kira-kira ada yang Bapak pikirkan untuk mengantisipasi atau strategi yang Bapak buat ke sini Pak? Oke, jadi kalau untuk guru yang kurang paham dari segi penggunaan ID ini, kita akan membuatkan satu tim. Kemudian tim ini dia akan bertugas untuk membantu si bapak ibu guru yang kurang memahami. Misalnya bagaimana proses menggunakan atau menghubungkan laptop dengan lektor misalnya, kemudian bagaimana menyusun perangkat pembelajarannya dengan menggunakan Canva. Dan tim ini akan bekerja dan siap untuk memberikan bimbingan kepada guru itu, dan mudah-mudahan gurunya bisa mengikuti apa yang dia tahu. Berarti nanti Bapak mungkin membuatkan tim lah kira-kira seperti itu ya.
Oke, itu rencananya kalau menurut saya itu Pak, rancangannya itu ya sangat bagus ya, luar biasa ini rancangannya Pak. Nah, kemudian dari rencana Bapak tadi itu kan melalui IHT dulu kan begitu Pak kan. Nah, itu kira-kira untuk mencapai atau melaksanakan itu kapan Bapak rencanakan kira-kira? Oke. Nah, sesuai dengan program kita akan melakukan MGMP mata pelajaran di tingkat sekolah. Iya. Jadi MGMP ini tugasnya adalah yang pertama sekali kita akan membuat seperti teamwork di setiap mata pelajaran ataupun gabungan nanti, di mana di dalamnya nanti akan terdapat tim tadi. Oke. Maka tim itu akan memberikan pengajaran di masing-masing mata pelajaran sesuai dengan jumlah gurunya. Ada satu tim diketuai oleh yang beranggotakan 3 atau 4. Iya. Jadi tim inilah yang memberikan pengajaran kepada guru yang 4. Itu program kita. Kemudian nanti di HT kita akan memanggil guru atau yang profesional untuk memberikan pembelajaran tentang pemakaian IT dalam pembelajaran. Itu tindak lanjut selanjutnya. Oh iya, berarti Bapak mulai masuk dari jalur MGP dulu ya, seperti itu Pak ya. Kalau nanti masuk ke jalur IHT-nya. Iya, oke Pak. Berarti kira-kira itu Bapak rencanakan seperti itu, kapan kira-kira mulainya Bapak rencanakan? Kalau dari waktu mungkin akan kita awali di bulan September ini. 2 kali 1 bulan di minggu kedua dan minggu keempat setiap hari Jumat. Oh, berarti sudah langsung ada waktu. Sudah langsung. Ya. Solusinya Pak ya. Oke, kira-kira adakah kira-kira skala progres Bapak dalam mencapai itu, atau mungkin ada langkah-langkah mungkin untuk saat ini yang akan Bapak lakukan dulu supaya ini bisa terlaksana dengan baik? Oke. Yang pertama langkah-langkahnya sebelum kita masuk ke MGMP tadi, yang pertama kita akan berikan dulu kepada Bapak Ibu guru itu video-video pembelajaran bagaimana penempatan ID itu. Iya. Kemudian akan dimunculkan lagi setelah video-videonya, kemudian kita akan memberikan atau kita download dulu dari internet PowerPoint yang berhubungan dengan mata pelajaran dari itu dulu. Nanti setelah kita lakukan MGMP-nya, maka si guru akan bisa menciptakan sendiri PowerPoint atau hasil Canva tentang materi masing-masing. Nanti harus dikasih dulu contoh seperti itu Pak ya. Kasih contoh dulu nanti supaya mungkin ada tergugah hatinya. Kira-kira seperti itu Pak ya. Kira-kira kalau yang Bapak lihat untuk kondisi saat ini, ya, ini rekan-rekan guru ini yang Bapak inginkan atau Bapak harapkan berapa persen ini semua ini dari sekitar 50 guru tadi ya bisa memanfaatkan kira-kira Pak? Oke, dari segi jumlah 50, target kita dengan lakukan hal-hal yang tadi, pengembangan begitu, ya minimal 48 orang. Oh, sudah harus mampu melakukan itu di dalam kelas. 48 orang Pak ya? 48 orang. Berarti lumayan ini Pak, hampir 90% lebih ini Pak. Hampir 92%. Iya, aduh. Nah, ini lumayan apa ini targetnya Pak ini? Iya. Ya. Itu kira-kira apa bentuk komitmen yang Bapak buat itu supaya 48 orang ini kira-kira bisa tercapai nih Pak? Jadi komitmen kita lakukan dulu yang pertama kesepakatan. Ya, kesepakatan ya. Kalau sudah ada kesepakatan, nanti kita tanya yang 50 orang itu ada yang enggak mampu atau tidak. Kalau misalnya ada munya guru, nah, dia akan merasa mampu. Di target kita memang harusnya 50 ya, kita bikin aja 2 nanti karena mungkin usianya udah usia-usia pensiun, jadi tidak kita paksakan. Jadi yang 48 orang ini masih ada masa kerjanya di atas 6 sampai 7 tahun, jadi dia masih bisa lah untuk melakukan itu. Artinya masih ada peluang Pak ya? Iya, masih ada peluang. Kira-kira dalam sukseskan yang Bapak inginkan ini,
adakah orang yang bisa membantu Bapak? Pertama dulu kepala sekolah lah. Oh iya, Kalau kepala sekolah seprogram dan CID dengan kita, maka yang kita lakukan akan segera. Oke Pak. Kemudian yang kedua adalah guru-guru TIK, Oh iya. guru informatika. Nah, guru kita ada 2. Yang nanti akan bertugas untuk mengembangkan pembelajaran ini, edukasi guru kita. Kemudian yang ketiga adalah guru-guru kita yang usia milenial. Oke Pak, berarti guru udah Pak ya. Itu aja yang melakukan kolaborasi nanti. Mudah-mudahan tujuan ini bisa tercapai. Ya berarti intinya nih Pak ya, ada Iya. kepala sekolah, ada guru TIK dan juga ada guru-guru yang muda. Berarti Iya. dikandeng ini Pak. Digandeng semuanya. Iya. Oke Pak, berarti ini kira-kira Pak apa ini tinggal lanjut nanti dari proses coaching kita untuk hari ini Pak, karena kebetulan tadi mungkin sudah ada solusi Pak ya dapat ya. Apa tinggal lanjutnya kira-kira Pak ini? Oke, tinggal lanjutnya yang kita bicarakan hari ini Pak, setelah melakukan pembicaraan ini, ujian ini ya. Pertama program ini akan kita lakukan sesuai dengan ujian kita hari ini. Kemudian solusi yang sudah kita dapatkan, bagaimana proses dari tidak tahu menjadi tahu dari kita dan Iya. coba itu aja mungkin. Iya baik Pak, ini bagus sekali saya rasa ini Pak pembicaraan kita hari ini Pak ya. Sudah dapat tadi juga solusinya, dan saya nih sangat berharap Pak, saya ingin mendengarkan cerita Bapak selanjutnya nih Pak tentang program Bapak ini. Siap. Supaya nanti ya saya sangat ingin melihat keberhasilannya kira-kira seperti itu Pak. Iya, dan saya juga sangat berharap ini bisa berhasil ini Pak. Oke, Ya. siap. Iya, mungkin itu proses musik kita untuk hari ini Pak ya. Iya, mudah-mudahan nanti bisa sukses, bisa tercapai nih Pak. Oke, siap. Terima kasih Pak Suwandi. Oke, terima kasih Pak atas masalah cupingnya. Jadi saya harap yang kita bicarakan ini bisa saya. Iya Pak, sukses Pak ya. Selamat sore Pak. Sore Pak. Oke. Baik, selamat sore Pak Andar. Selamat sore Pak. Tadi Bapak sudah melaksanakan proses coachingnya terhadap coach Bapak. Nah, bagaimana tadi proses coachingnya Pak? Apakah berjalan dengan baik? Iya, tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar Pak. Nah, setelah melakukan observasi tadi bersama coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak. Siap Pak. Dari proses tadi Pak, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Pak? Terkait dengan indikator keberhasilan yang saya inginkan tadi Pak, itu kan coaching saya itu harus bisa mendapatkan solusi atas masalahnya, dan ini tadi Pak sudah tercapai kira-kira Pak ketika saya tadi proses coaching. Baik, berarti Bapak sudah berhasil melakukan proses coaching dengan baik sesuai dengan harapan. Nah, tadi saya amati memang pada Bapak melakukan proses coaching sudah sesuai dengan alur tirta, Makasih ya. Pak. Terus ada kehadiran aktif, Iya Pak. kehadiran penuh, dan Bapak juga berhasil melakukan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermutu kepada si coach Bapak. Baik Pak. Nah, sekarang ada yang satu lagi pertanyaan yang saya mau ajukan Pak. Untuk kedepannya kira-kira Pak, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching kedepannya? Kalau untuk kedepannya Pak, saya ini ingin kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Iya, karena di bagian ini memang sebagai intinya Pak, sebagai pusatnya juga Pak ya, dalam proses coaching itu bagaimana saya nanti menghadapi misalnya coaching yang misalnya kalau coachingnya itu pasif, ya berarti saya harus mengajukan pertanyaan berbobot yang lebih kira-kira di bagian sini Pak nanti yang saya fokuskan. Oke, baik, terima kasih Pak Andar. Semoga kedepannya ketika Bapak melakukan proses coaching dengan coach, Bapak senantiasa mampu mengeksplor, menggali kemampuan si coachingnya sehingga si coach mampu atau dapat benar-benar melakukan apa permasalahan atau dapat mengatasi permasalahan yang dia hadapi Pak. Mungkin
Itu saja yang saya sampaikan Pak. Iya, Semoga kedepannya kita dapat berdiskusi lagi Iya, Pak. agar menemukan atau berbicara komunikasi yang baik dalam hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan kedepannya Bapak. Iya, Mungkin Pak. itu saja yang boleh saya sampaikan. Selamat sore Pak Andar. Selamat sore Pak. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak.